luar mahasiswa Usuluddin, yaitu ke Jombang PPL ya, PPL ke Jombang sampai 3 hari, kemudian sampai di rumah itu Kamis subuh jam 2:30. Habis itu saya tidur. Saya itu nggak ngeh kalau hari itu ternyata ada kegiatan ngaji sama teman-teman semuanya ya. Kemudian bangun setelah menjalankan sholat subuh, habis itu tidur lagi jam 7, karena memang masih dihitung DL waktu itu ya. Jam 7 saya buka WA, ternyata ada mbak-mbak, Pak ditunggu kawan-kawan di masjid. Ternyata hari ini ada kegiatan ngaji. Ya Allah, mohon maaf teman-teman. Baik, hari ini kita melanjutkan kajian kemarin. Kita sudah sampai apa teman-teman? Wasunanuhu, dan sunnahnya wudhu. Salah satu asya, ada 3 perkara. Betul ya? Ya, maaf, khamsatu asya, ada 5 perkara. Pertama, atas niyatu, membaca bismillah. Betul itu ya? Iya, betul? Iya, iya. Maaf. Asyaratu asya. Wasunanu khamsatu asya ya, betul ya? Ini faslon apa ini? Oh, wudhu, maaf. Wasunanu asyratu asya, ada 10 perkara. Oh iya, saya salah baca saya. Wasunanuhu asyratu asya, dan sunnah-sunnahnya wudhu ada 10. Pertama, atas niyatu, membaca bismillah wa ghuslul kaffaini, dan membasuh kedua pergelangan tangan. Sebelum wudhu kita disunahkan untuk bismillah sambil membasuh kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Kemudian qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum dakhala yadkhulu, memasukkan kedua pergelangan tangan, al-ina'a, dalam bak mandi, bak wudhu. Kalau dulu menggunakan bak wudhu ya, bak wudhunya itu harus lebih dari 260 liter. Kemarin saya sudah sampaikan 2 kulah itu adalah 260 liter, atau kurang lebih perseginya, panjang lebar tinggi ke samping, ke kanan, ke kiri itu adalah 93 cm. Diglobalkan 1 meter saja, tingginya 1 meter, ke kanannya 1 meter, itu sudah 2 kulah. Sehingga kalau air sudah penuh, berarti boleh untuk dibuat wudhu di situ. Tangan kita dicemplungke di situ tidak mengapa, karena memang sudah 2 kulah, tidak mengapa ya. Itu sudah sah untuk dibuat wudhu kalau dimasukkan tangannya. Tapi kalau misalkan itu pakai keran ya, atau pakai pancuran, dulu itu belum ada keran, itu pakai pancuran, jadi dilubangi kemudian mancur seperti itu ya, maka itu juga tidak mengapa, karena memang tidak langsung menyentuh pada airnya yang mendatangi tangan kita atau badan kita. Yang berikutnya adalah wal madmadatu, dan kekumur, kumur, wal istinsyaku, dan memasukkan air ke hidung. Ini dimasukkan ke hidung kemudian digebreske. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala
Ini sunnah teman-teman semuanya, mengusap seluruh kepala ini sunnah. Wa mashul udunaini, dan membasuh kedua telinga. Zahirahuma, baik itu dohir, wa batinahuma, ataupun batin, dohir ataupun batin, mengusap telinga ya. Seperti ini teman-teman semuanya, baik dohir ataupun batin ini. Telunjuk masuk ke lubang telinga kemudian diputar seperti ini. Telunjuk masuk ke lubang telinga kemudian diputar ya, seperti itu caranya. Kalau kepala seluruhnya, kalau sunnahnya seperti itu ya. Untuk mbak-mbak nggak perlu harus mencopot kalau memang itu adalah di tempat umum ya, apalagi misalkan tempat wudhu laki-laki dan perempuan bersampingan, nggak perlu harus kita copot karena itu adalah sunnah ya. Wajib mendahulukan wajibnya daripada sunnahnya, jangan sunnahnya daripada wajibnya. Ini teman-teman semuanya, kaidah usul fikihnya seperti itu. Wajibnya apa? Wajibnya adalah menutup aurat, sunnahnya adalah tadi mengusap seluruh kepala ketika wudhu. Sehingga kalau memang antara sunnah dan wajib, maka kita dahulukan yang wajib. Seperti itu teman-teman semuanya, wajib menutup aurat daripada mengejar yang sunnah ternyata wajibnya hilang ya. Wajib menutup aurat kecuali kalau memang itu adalah tempat wudhu seluruhnya adalah perempuan. Antara perempuan satu dengan perempuan yang lain boleh nggak melihat rambutnya? Boleh ya, jadi boleh antara perempuan satu perempuan lainnya. Kalau laki-laki yang lain ya, ajnabi atau bukan mahramnya, maka tidak diperbolehkan. Ini kemudian berikutnya, bima'in jadidin, dengan air baru. Dengan air, bima'in, ma'un itu adalah air, jadidin baru, dengan air baru. Wa takhlilul lihyati, dan nyela-nyelani jenggot. Kalau yang mempunyai jenggot tebal seperti orang-orang Arab, teman-teman saya dulu ya, waktu di Mesir, kami diantara kawan-kawan yang lain tidak mempunyai jenggot, sementara orang Arab 18 tahun, 19 tahun sudah tebal-tebal jenggotnya, Masya Allah, luar biasa. Sudah kayak orang-orang tua ya. Ini dikiranya kami lulus sanawiyah ya. Ente lulus sanawiyah udah kuliah aja. Memang kecil-kecil postur kita, kemudian wajah kita juga imut-imut ya, Asia ya. Sementara wajah mereka cepat tua, cepat boros ya. Nah, ini kawan-kawan. Al-lihyati al-kasati, yang tebal, dan menyela-nyela jenggot yang tebal. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyela dua antara jari-jari. Jari-jari ini ada sela-selanya, ini di sela-sela. Seperti ini teman-teman semuanya. Nah, ini sunnah ya, ketika waktu membasuh tangan, maka ini sunnah di sela-sela ini seperti itu. Kemudian jangan sampai ketika waktu wudhu ada hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti halnya kutek. Teman-teman putri biasanya kalau misalkan haid ya pakai kutek ya, apa namanya? Ini betul kutek ya, yang merah-merah ya, apalagi kalau kukunya panjang udah merah-merah, mukanya serem lagi kayak lampir ya, Masya Allah. Nah, ini kawan-kawan semuanya, Pak, boleh nggak Pak? Boleh, asalkan tidak menjadi hail dalam wudhu. Kalau memang hail dalam wudhu yang dapat menutup pori-pori kulit kita atau kuku kita, maka di situ tidak diperbolehkan. Berarti termasuk adalah membatalkan wudhu. Karena wudhu itu wajib menyentuh pori-pori dalam kuku kita atau kulit kita.
Sementara kutek itu yang diperbolehkan adalah dari bahan-bahan yang tidak menutup pori-pori, seperti halnya dari dedaunan dan lain sebagainya. Itu bisa merubah warna, boleh saja ya. Hari ini hijau, besok pink ya, besok lagi biru, ganti-ganti terus ya. Ini kawan-kawan semuanya sesuai dengan hari. Nah, itu boleh saja. Tapi kalau memang itu terbuat dari hal-hal yang menutupi pori-pori, seperti halnya terbuat dari cat, ya, cat itu adalah cat no drop ya, anti air ya, maka itu tidak boleh. No drop itu biasanya kalau sudah kering akan jadi seperti halnya karet ya teman-teman semuanya. Sehingga kalau misalkan datang bulan boleh saja, tidak mengapa. Saya kan datang bulan. Tapi setelah itu maka silahkan dikerok ya, silahkan dihilangkan sampai benar-benar tidak ada bekasnya sama sekali. Kalau masih ada berarti sedikit saja masih menjadi hail dalam wudhu kita, dan itu tidak sah dalam wudhu. Nah, ini kawan-kawan semuanya harus kita pahami bersama seperti itu. Kemudian warijlaini, dan kedua kaki ya, menyela-nyela kedua kaki dengan jari tentunya ya. Pas mengusap kedua kaki, maka itu disela-sela, itu sunnah. Kalau memang kesulitan nggak perlu harus kita lakukan. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan alal yusra daripada yang kiri, mendahulukan yang kanan atau dan mengakhirkan yang kiri. Itu di dalam wudhu, tidak di dalam sholat. Sekali lagi, banyak sekali ini kemudian masuk di dalam sholat. Taqdimul yumna alal yusra itu tidak ada di dalam sholat. Takbiratul ihram sering saya lihat, sering saya lihat mahasiswa itu, teman-teman semuanya, Allahu Akbar, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, akhirnya diputar seperti ini, Allahu Akbar. Ikut sunnah itu kondi fikih yang mana tidak ada, hadisnya yang mana tidak ada. Kalau wudhu ya taqdimul yumna alal yusra sunnah. Tapi kalau sudah masuk kita ke ranah sholat, tidak ada taqdimul yumna alal yusra. Ya seperti ini, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar putar-putar. Kok enggak 5 kali aja Allah. Malah kayak jadi penonton bayaran ya. Nah ini, kalau misalkan taqdimul yumna alal yusra, kenapa tidak semua sholatnya ketika waktu rukuk juga demikian, Allahu Akbar, Allah. Harusnya kan seperti itu ya mikirnya ya, tapi enggak semuanya, cuma takbiratul ihram saja katanya. Waduh, itu tidak sunnah teman-teman semuanya. Silahkan dikerjakan yang sesuai dengan aturan fikih saja. Kemudian wat taharatu, dan sesuci salasan 3 kali, salasan 3 kali. Wal muwalatu, dan terus menerus, sunnahnya terus menerus. Tidak boleh membasuh muka habis itu tinggal ngobrol dulu sama kawannya, lama sekali 15 menit baru melanjutkan tangan ya, ngobrol lagi baru berikutnya dan lain sebagainya. Ini tidak sunnah, meskipun tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah ketika waktu batal ya wudunya. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti, dan istinja ya, apa namanya, cebok ya, wajibun minal bauli wal ghaiti, wajib dari pipis ataupun berak, BAB, buang air besar. Wal afdalu, dan afdolnya, dan yang lebih
afdol dan yang lebih baik ayas tanjia jika seorang istinja bil ahjari dengan hajaron. Hajar batu, ahjar adalah dengan batu-batu, ya, dengan batu. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Hajar batu, hajar aswad, batu hitam. Summayat bi'uha bil ma'i. Kemudian diikuti dengan air. Taba'a yutsbi'u, atba'a yutsbi'u, mengikuti, kemudian yutsba'ahu, kemudian diikuti bil ma'i dengan air. Lebih baiknya ketika waktu seorang istinja dengan batu dulu baru air, baiknya seperti itu. Tapi karena kita nggak pengen ribet, maka air sudah cukup. Waya juzu, ini dia, waya juzu ayyaqtasira 'alal ma'i, dan boleh, waya juzu dan boleh ayyaqtasira jika mencukupkan alal ma'i dengan air, au salasati ahjaren, atau dengan 3 batu. Boleh dengan air saja cukup atau dengan 3 batu cukup. Yunaqi bihinna al-mahalla, yunaqi yang membersihkan, bihinna, yunaqi yang membersihkan, bihinna dengan ketiganya atau dengan air, al-mahalla tempat najis. Yunaqi yang membersihkan, bihinna dengan ketiganya, dengan kesemuanya tadi, al-mahalla tempat yang najis. Faida aroda jika seorang ingin, faida, ida itu jika, ida ja'a nasrullah, jika datang pertolongan Allah. Faida aroda jika seorang ingin, ayyaqtasira mencukupkan, ala ahadihima dengan salah satu di antara kedua tersebut, falma'u maka air, afdalu lebih afdol. Jika memang antara keduanya, ya, lebih baik air daripada hajar, daripada batu. Nah, ini kawan-kawan semuanya, ini menunjukkan arti bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi utusan Allah. Kenapa seperti itu teman-teman semuanya? Karena yang namanya Saudi Arabia itu rata-rata adalah padang pasir kering kerontang. Rasulullah itu dari Saudi Arabia, dari Mekah, dari Madinah beliau, yang mana tidak banyak hujan atau curah hujan yang turun di sana. Selama saya di Mesir, teman-teman semuanya, ketika waktu musim hujan tidak ada sama sekali. Musimnya hanya 4, musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Musim panas itu, panasnya Mesir itu sampai 41 derajat. Bayangkan 41 derajat. Kita di Indonesia 35 saja sudah kepanasan luar biasa. Apalagi sampai 41. Kalau di Saudi Arabia lebih ekstrim lagi. Di sana sampai 50 derajat, teman-teman semuanya. Kalau kita misalkan punya telur, nah, taruhlah di jalan, ya. Tunggu aja setengah jam sampai 2 jam ya. Langsung dikelotok, matanglah telur tersebut ya, tanpa harus kita kukus atau kita godok ya. Ini kawan-kawan semuanya, saking panasnya, banyak mobil-mobil yang tiba-tiba bannya kempes.
karena saking memuai ban tersebut ya, kepanasan. Ini menunjukkan arti seperti itu. Dan tidak ada hujan di sana, tidak ada air, tidak ada sungai di sana. Teman-teman pasti pernah membaca sebuah hadis, nggak ada sungai sama sekali di Saudi Arabia sana. Mereka memperebutkan ketika zaman jahiliyah dulu, memperebutkan sumber air. Zam-zam diperebutkan satu sama lain. Sumur yang ada di Madinah juga perebutkan satu sama lain sebelum adanya Islam. Akhirnya perdamaian itu muncul setelah Islam. Mereka dalam satu atap Islam, antar suku tidak saling menyerang satu sama lain karena semuanya adalah saudara. Ini teman-teman semuanya. Sehingga dari sini, andaikan misalkan Rasulullah itu bukanlah seorang nabi, pasti beliau ceboknya adalah cukuplah dengan air atau dengan pasir. Cukuplah posat-posat neng pasiran nggak cukup. Tapi Allah memerintahkan Nabi untuk bebersih dengan apa tadi? Dengan batu ataupun dengan air. Lebih baiknya air, karena seperti itu. Padahal air sangat sulit didapatkan oleh orang-orang Arab waktu itu. Ini menunjukkan arti bahwa Rasulullah adalah panutan umat. Mandi jinabat dengan air, wudhu dengan air, bukan dengan batu, bukan dengan pasir, apalagi dengan pasir. Ini tidak boleh. Ini kalau misalkan Nabi itu dari Indonesia, wajar, dia kan dari Indonesia, dari Nusantara, banyak air di sana. Lah kami yang di Arab nggak ada air, gimana caranya wudhu mandi pakai air? Nah, ini dia yang terjadi. Maka ini kawan-kawan semuanya yang harus kita pahami konteks bebersih ya, yang harus kita pahami bersama. Kemudian wa yajtanibu istiqbalal qiblati, dan menjauhi menghadap kiblat. Wastadbariha, dan membelakanginya. Fisahra'i, membelakanginya. Istidbar, membelakangi. Istiqbal qiblah itu menghadap. Istidbar, dubur itu belakang. Istidbar, dari seperti itu. Ini kalau kita memahami konteks Arab itu seperti itu, mengaitkan istiqbal dari qiblat. Qiblat itu menghadap berarti. Istidbar, dubur itu ada di belakang, berarti membelakangi ya. Fisahra'i, di padang pasir ya, ini atau tempat terbuka. Kalau memang di tempat terbuka, jangan sekali-sekali kita menghadapkan pas waktu BAB ataupun pipis, menghadapkan muka kita atau kelamin kita ke barat ya, ke kiblat ya, atau membelakangi kiblat. Itu tidak sunnah. Kalau memang di tempat yang tertutup, boleh-boleh saja mandi BAB, boleh. Kita kan semuanya sudah tertutup sekarang ya, tidak ada kemudian BAB ataupun pipis di sembarang tempat. Kalau zaman dahulu mungkin saja ketika waktu belum banyak WC, sanitasi belum banyak, ada yang BAB-nya di atas jembatan ya, jembatan kecil. Waktu zaman saya kecil seperti itu, sering saya lihat ya. Kemudian setelah saya besar, ternyata sudah kebiasaan itu sudah tidak ada, karena memang hampir rata-rata setiap rumah sekarang sudah ada sanitasinya ya, pembuangan air, pembuangan BAB dan lain sebagainya. Kemudian wayajtanibu, dan menjauhi al-baulu, pipis. Wayajtanibu, dan menjauhi al-baulu, pipis, fil ma'i ar-raqid, dalam air yang tenang. Nah, ini air yang tenang itu tidak disunahkan. Pipis di air yang tenang tidak disunahkan. Karena apa? Karena air yang tenang itu rata-rata ada jinnya, teman-teman semuanya.
Kita memang tidak berinteraksi langsung, kita tidak tahu, mereka tahu kita. Mereka mengetahui alam kita, sementara kita tidak tahu alam mereka. Ya, beberapa kali memang sering orang dihantui. Hantu itu bukanlah mayat yang hidup lagi, tidak, tapi itu adalah bangsa jin. Ya, dan jin itu adalah bangsa gaib. Salah satu keimanan yang wajib adalah mengimani benda-benda yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengimani perkara gaib. Jin itu ada di sekitar kita, teman-teman semuanya. Wajib kita percayai. Jin itu ada, setan itu ada, ya. Malaikat itu ada, di samping kita ada malaikat. Dan alamnya mereka, sekali lagi, mereka bisa masuk alam kita, kita tidak bisa masuk alam mereka, kecuali kalau nanti sudah meninggal. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Dan teman-teman semuanya, yang namanya orang mati itu setelah meninggal nanti tidak bisa mereka kemudian masuk ke alam dunia. Mereka tetap di alam barzakh. Mereka ada penyekat di situ. Loh Pak, kalau misalkan ada kecelakaan, besoknya tiba-tiba ada sirah gelundung yang seperti halnya kecelakaan kemarin, itu apa Pak? Itu jin. Sekali lagi, tidaklah orang yang mati kemudian dia dapat berinteraksi lagi atau masuk ke alam dunia lagi, tidak ada seperti itu. Itu adalah jin, teman-teman. Dan jin itu ada tempat-tempatnya. Di antaranya Rasulullah mengatakan jangan pipis di air yang tenang. Ya, kalau kita masuk kamar mandi hendaklah disunahkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan, karena memang banyak jinnya. Tempat-tempat yang kotor, rumah yang tidak dihuni, ya pasti di situ dipastikan ada penghuninya dari bangsa lain. Makanya kalau misalkan rumah itu, ya sunnahnya dibersihkan hampir setiap hari, disapu, ya. Apalagi mbak-mbak calon ibu-ibu ini, ya selain wajahnya harus cantik, rumahnya pun harus cantik, ya sampai kapanpun, agar penghuni rumah di situ, anak-anak kita, ya, kemudian suaminya nanti itu adalah betah di rumah. Ini kawan-kawan semuanya. Ini jin ini rata-rata adalah di tempat-tempat yang seperti halnya yang disebutkan di fikih ini. Al-ma'ur raqid, di air yang tenang. Wa tahtas syajarati al-musmirah, dan di bawah pohon, tahta di bawah, syajarah pohon, ya al-musmirah yang berbuah, ya. Kita menghormati pohon yang berbuah tersebut, jangan dipipisi. Bisa jadi ada jinnya di situ. Nah, ini jinnya masuk, kesawanan lah kita. Kalau dulu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, mbak-mbak ma'had, ya, beberapa kali laporan sama para asatid bahwa kawan-kawan ma'had ada yang diganggu oleh jin, tiba-tiba disawani, ya, kesawanan, ya, kemasukan jin. Ini kawan-kawan semuanya, kalau di ma'had jangan sampai pikirannya itu melayang kemana-mana, ya, pikirannya fokus saja. Kalau ngaji saja, tidak perlu harus kemana-mana, tidak perlu harus memikirkan, aduhai laki-laki yang kemarin itu saya temui, Masya Allah, nanti kalau memang jodoh akan tiba pada waktunya yang tepat, teman-teman. Nggak perlu harus kita cari di media sosial, Instagram dan lain sebagainya, akan indah pada waktunya. Ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Maka yakinlah kalian adalah orang yang berilmu, ya, jangan sampai tidak yakin hal itu. Orang yang lulusan SD aja dapat nikah, apalagi kalian teman-teman semuanya yang cantik-cantik,
jadi cantik, pinter-pinter pula, ya kan? Nah, ini harus semangat seperti itu. Nggak perlu harus kita cari. Suatu ketika akan datang dengan sendirinya. Nah, suatu ketika akan datang kupinang engkau dengan basmalah. Masya Allah. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Basmalah saja. Jangan mau kalau basmalah saja ya. Harus benar-benar dia ekonominya bagus ya. Karena teman-teman semuanya akan ditanggung sama dia. Bukan teman-teman lah yang menanggung. Karena fenomena yang terjadi sekarang banyak yang ibu-ibu ya setelah nikah ekonominya hancur, laki-lakinya nggak kerja, akhirnya dia pindah profesi jadi TKW di Malaysia, di Saudi Arabia. Jangan mau seperti itu, jangan mau dibohongi laki-laki itu. Dia ngomong cuma aku cinta engkau, Masya Allah, di depan sebelum nikah tok, habis itu nggak mau kerja, makan itu cinta. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Harus kita mempunyai himmah yang tinggi ya. Jangan sampai direndahkan laki-laki manapun itu. Kalau memang tidak siap menikah, jangan sampai menikah yang laki-laki. Ini kawan-kawan semua seperti itu. Jangan asal cinta yang mbak-mbak ini. Jangan asal memberikan cinta pada laki-laki. Lanangnya kayak gantengnya kayak Lee Min Ho misalkan, Masya Allah, akhirnya mau saja diajak nikah. Ini kawan-kawan semuanya, jangan sampai mau seperti itu. Karena setelah nikah itu tidak ada cinta lagi. Yang ada hanya realita kehidupan. Bagaimana pampers mahal sekarang, sekolah anak mahal, semuanya mahal sekarang. Ini kawan-kawan semuanya, realita kehidupan di depan kita itu seperti itu. Realita cinta hanya cinta saat saja, ya. Masa kemudian kita pandangi terus suami kita sing ganteng kayak gitu, tanpa kerja ora usah kerja Mas, wis tak deloki wae. Masa seperti itu saja kan nggak mungkin ya. Maka ini kawan-kawan semuanya, realita kehidupan kita lebih berat nanti. Maka harus dipersiapkan ke depan. Saya nikah dengan siapa? Jelas nggak keluarganya? Ekonominya jelas nggak menanggung saya nanti? Anak-anak saya nanti, kehidupan saya ke depannya nanti. Ini yang harus dipikirkan teman-teman semuanya. Jangan kupinang engkau dengan basmalah saja. Akhirnya nikahnya dengan mahar seperangkat alat dibayar tunai. Astagfirullahaladzim, 70.000 udah dapat itu. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Rukoh itu loh teman-teman semuanya, mukena ya, mukena 70.000 udah dapat. Masya Allah, kalian serahkan hidup kalian cuma dibayar 70.000. La ilaha illallah. Padahal kalian pendidikan mahalnya luar biasa untuk berjuang ke titik menjadi mahasiswi IAIN Kudus aja susahnya luar biasa, ya kan? Mahal pula biayanya dan lain sebagainya. Tiba-tiba habis kuliah dipinang engkau dengan basmalah. Nah, ini kawan-kawan saya, jangan sampai mau ya. Kalau mau mahar yang mahal, mobil sekalian misalkan. Kalau nggak mau, nggak usah nikah. Seperti itu. Setidaknya ketika waktu teman-teman semuanya ada masalah dengan laki-lakinya, kalian bisa mempunyai harta dari situ. Ini yang terjadi di Mesir. Kenapa di Mesir jarang ada perceraian? Kasus perceraian jarang sekali, minim sekali terjadi. Kenapa? Karena laki-laki itu wajib mengatasnamakan hartanya semuanya sebelum menikah ya. Mengatasnamakan hartanya kepada istrinya, mobil kah, ya, flat apartemen, ya. Maka itu semuanya diatasnamakan istri. Sehingga ketika waktu dia menikah, ya, dia bercerai dengan istrinya, semuanya sudah jatuh kepada istri. Kita tidak di Indonesia. Kupinang engkau dengan basmalah, mahar seperangkat alat tunai, habis itu cekcok mulut sama istrinya, pulang engkau ke rumah orang tuamu. Inilah yang terjadi. Tanpa membawa apa-apa, nangis-nangis kepada orang tuanya. Ya karena memang kurangnya edukasi pernikahan kepada masyarakat kita. Cuma terbayangkan cintanya saja yang kayak film India dan film Korea, habis itu mau nikah dia. Dibayangkan kehidupan setelahnya indah, ternyata pahitnya luar biasa. Ini kawan-kawan semuanya yang harus kita camkan betul-betul. Paham semuanya mbak-mbak di sini ya? Nah, ini kawan-kawan.
harus punya himmah yang tinggi sebagai seorang perempuan yang cerdas. Karena teman-teman semuanya pasti cerdas, mahasiswa nggak mungkin yang longok-longok. Ya, baik. Kemudian berikutnya sampai mana tadi? Ngomong ya Pak Arif. Bukan fokus pada fikihnya ya. Ini yang penting adalah keterangannya. Kemudian berikutnya watata syajaratal fitoriki wa fitoriki, dan di jalan tidak boleh pipis di jalan, mengganggu fasilitas umum. Pipis di jalan, masya Allah. Atau sopir-sopir bis itu biasanya di ban truk kayak pipis, ya Allah ya Rabbi. Ya, baik, berikutnya adalah wadzilli, dan di bawah naungan. Ya, zillun adalah naungan. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti. Wasaqabi, dan naungan juga ya. Maaf, wasaqabi, dan di jurang. Saqab itu adalah jurang. Maaf, saqabi adalah jurang. Wala yatakallamu, dan tidak boleh berbicara alal bauli ketika waktu pipis, wal ghaiti, dan BAB. BAB ngomong, kadang nyanyi pula ya. Ya Allah ya Rabbi. Ini kawan-kawan, hindari pipis atau BAB dengan ngomong. Sunahnya silent saja. Wala yastaqbilu, kasihan yang ngantri di depan kita. Kalau mbak-mbak ngantri lama itu pasti ya. BAB bawa HP sambil headsetan lama banget, itu kasihan yang pengen BAB yang di depan ya. Di depan udah ngantri udah lama ya. Ini. Kemudian wala yastaqbilu syamsa, dan tidak boleh menghadap ke matahari. Samson, matahari. Wal qamari, dan rembulan. Wala yastadbiruha, dan tidak boleh membelakangi keduanya. Ini kawan-kawan, yang sunnah dalam wudhu. Faslon, sekarang pembahasan lagi. Walladhi yang kudu al-wudu'a, sesuatu yang membatalkan wudhu. Sittatu asya, ada 6 perkara. Angkodoy yang kudu, angkodoy yang kudu membatalkan al-wudu'a, wudhu. Sittatu asya, ada 6 perkara. Pertama, ma kharaja minal sabilaini, ma sesuatu, kharaja yang keluar, minas sabilaini dari kedua jalan, baik itu depan ataupun belakang, kubul ataupun dubur. Wan naum, dan tidur. Yang kedua adalah tidur. Wan naumu, dan tidur. Ala ghairi hayatil mutamakkin, dengan tanpa diletakkan pantatnya di atas seperti ini loh teman-teman semuanya. Ini adalah seperti ini. Ketika waktu kita wudhu seperti ini, kita ngantuk-ngantuk, tidak mengapa. Jadi hay'ah mutamakkin itu adalah pantat kita diletakkan di atas lantai, sehingga tidak ada celah sama sekali dari lubang dubur yang keluar. Kalau seperti itu namanya al-julus alal hay'ah mutamakkin, duduk dengan diletakkan pantat di atas persis ini ya, tempat duduk. Kalau tidak seperti itu maka batal tidurnya. Misalkan tidur miring, tidur dengan posisi apapun kecuali kalau tidur dalam kondisi duduk. Berarti hay'ah mutamakkin adalah tidur dalam kondisi duduk saja, kita artikan seperti itu ya.
wan naum dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkin dalam kondisi duduk. Kalau memang kondisi duduk boleh saja dan tidak membatalkan. Yang berikutnya adalah wazawalul aqli dan hilangnya akal. Bisa karen karena ini minuman keras, au maradin atau sakit. Dia hilang akalnya karena dia itu mabuk ataupun sakit, gila dia. Nah, ini biasanya orang kalau psikisnya sudah kena, hati-hati. Psikologi kita jangan sampai terkena. Masalah apapun itu ingat Allah. Baca Al-Quran tiap hari. Setidaknya 1 juz teman-teman semuanya. Karena kalau kita mempunyai masalah sebesar apapun, kalau kita ingat Allah, masalah kita lebih kecil. Ya Allah, masalahku memang besar ya Allah, tapi engkau lebih besar daripada masalahku ya Allah. Ini, ingat Allah. Kalau kita sering ingat Allah, insya Allah tidak akan kena psikologi kita. Ya, sebesar apapun permasalahan kita, pasti setiap orang hidup di dunia ini pasti mempunyai masalah. Tidak ada yang tidak mempunyai masalah. Bahkan Nabi pun mempunyai masalah. Masalahnya jauh lebih rumit daripada masalah kita. Ya, ini Nabi. Ceritanya sudah panjang lebar, sudah dijelaskan di SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi nggak perlu harus kita sampaikan lagi. Ini kawan-kawan semuanya. Jadi masalah kita itu lebih ringan daripada masalahnya Rasulullah. Ya, tiba-tiba hutang saja pikiran, bunuh dirilah dia. Jangan sampai seperti itu, tidak boleh. Atau gila, tiba-tiba edan, ya, hujan dewi, tiba-tiba nggak mau bercelana. Wah, ini bahaya sekali ini. Ini kawan-kawan semuanya harus ingat Allah terus. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah zikir, mengingat Allah akan melembutkan hati. Kalau kita ingat Allah, masalah kita tidak akan mengingatnya. Yakinlah seperti itu. Walam surrajuli, dan megangnya laki-laki, almar'ata, perempuan. Seorang laki-laki megang perempuan, al-ajnabiyata, yang bukan mahram, min ghairi hailen, tanpa penutup, tanpa ada penghalang di situ. Hail adalah penghalang, penutup. Jadi tidak boleh sentuhan tangan laki-laki kepada perempuan meskipun itu adalah gurunya, meskipun itu adalah kawannya, ya. Kalau kita sering setiap kali disalami, ya, biasanya gini, karena bukan mahram. Nah, ini kalau sudah menjadi suaminya tidak mengapa. Wamashu farjil adami, dan mengusap kemaluan anak Adam meskipun itu adalah kemaluannya sendiri, itu membatalkan, ya. Bibatinil kafi, dengan telapak tangan putih. Ini telapak tangan yang putih, ya, ini namanya telapak tangan yang putih. Batin, nah ini namanya batin. Kenapa batin? Karena kalau kita tutupi seperti ini tidak kelihatan dia. Ini namanya dohirul kafi. Kalau seperti ini batin namanya, ini batin. Kenapa batin? Karena kalau kita tutupi, tangkupkan tangan kita seperti ini, maka tidak akan kelihatan dia. Allahu Akbar, nah, seperti itu. Nggak kelihatan, ya. Ini batin namanya. Batinul kafi, dengan telapak tangan warna putih ini. Wa mashu halaqati duburihi, dan mengusap lubang dubur
alal jadid, dalam madhab Syafi'i yang jadid, karena ada yang qadim, ada yang jadid. Jadid itu setelah beliau sampai ke Mesir, itu namanya jadid. Qaul qadim itu sebelum beliau itu observasi dan menulis karya-karya beliau di Mesir, ya, itu namanya qaul qadim. Faslon, sedikit lagi kita, walladzi yujabu al-ghusla, yang mewajibkan mandi, sittatu asya, ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Mandi apa berarti teman-teman semuanya? Jinabat, ya, mandi besar. Salah satu tiganya, tastariku, dikumpulkan atau berkumpul, fiha ar-rijalu wan nisa'u, fiha di dalamnya, ar-rijalu seorang laki-laki, wan nisa'u dan perempuan. Tiganya dari laki-laki perempuan sama. Ada 6 hal yang mewajibkan kita mandi. Pertama, wahya al-iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Berarti ini artinya adalah hubungan suami istri, seperti itu. Ini wajib mandi. Wa inzalul mani, dan keluarnya sperma, laki-laki perempuan sama, semuanya keluar sperma. Wal mautu, dan mati, orang yang mati wajib dimandikan. Orang tua kita saat mati nanti wajib teman-teman yang memandikannya, jangan yang memandikan orang lain. Beliau telah memandikan kita saat mereka masih muda dulu, saat kita masih kecil, dimandikan hampir setiap hari. Masa kita kemudian lahir langsung bisa nyemplung sendiri ke bak mandi? Nggak mungkin, ya. Atau langsung bisa ngambil siwur basuh sendiri, kan nggak mungkin. Nah, ini kawan-kawan semuanya yang harus kita ingat. Beliau telah memandikan kita hampir tiap hari sampai di umur 3 tahun, ya, 4 tahun masih dimandikan sama ibunya, ayahnya. Saat beliau meninggal nanti, kitalah yang wajib untuk memulasara jenazahnya, sambil nangis-nangis, sambil memulasara jenazah beliau. Maka ini wajib tahu bagaimana memandikan jenazah, ya, kemudian mengkafani jenazah, ini harus tahu. Jangan sampai orang lain yang memandikan, bisa jadi dia masih ada rasa iri dengki terhadap orang tua kita. Akhirnya, bawalah dia sikat WC, mati ya bahasa iki, rasanya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Kalau kita yang memulasara, itu kan dengan kelembutan, ya, disiram dengan kelembutan, dibasuh dengan kelembutan, sambil nangis-nangis. Ini kawan-kawan semuanya, ayah ibu kita seperti itu. Ini ketika waktu beliau meninggal, ya. Jangan sampai takut, aku tiba kena malah teko neng omahku. Ya alhamdulillah, itu berarti bagus, ya. Orang tuanya datang dalam mimpi, itu ada petanda sesuatu biasanya. Kalau tidak mendapatkan rizki, ya beliau meminta sesuatu. Dalam Tasdirul Ahlam, tafsir mimpi karya Ibnu Sirin, lahir pada tahun 33, meninggal pada tahun 105 Hijriah. Beliau adalah seorang tabi'in, meninggalnya setelah Rasulullah, tidak sezaman dengan Rasulullah, tapi sezaman dengan para sahabat. Beliau ngarang namanya Tafsirul Ahlam Ibnu Sirin namanya, ya, Muhammad bin Sirin namanya. Itu disebutkan kalau seorang ketika waktu meninggal datang ke mimpi kita, ada 2 hal. Bisa jadi beliau meminta pertolongan, contohnya misalkan beliau itu masih meninggalkan sholat. Istri saya pernah dimimpiin mbahnya
ketika waktu sudah meninggal, beliau minta minuman, seakan-akan minta minum, dikasih satu botol, ditenggak habis. Dok jaluk nando ngombe dok, ditenggak habis lagi. Kemudian ketiganya ditenggak habis, padahal botolnya besar. Ya, ini ada sesuatu, sampai istri saya ketakutan, bangun dia dari mimpinya, dari tidur, kemudian bercerita kepada saya. Kira-kira ada apa ya Mbah Mas? Coba tanya kepada keluarga apakah beliau masih mempunyai tanggungan sholat. Kalau memang ada tanggungan sholat, maka kita qodok sama-sama. Nah, keluarga ditanyain, ternyata beliau masih ada 40 hari ketika waktu di ICU. Beliau tinggalkan sholatnya karena memang sakitnya keras. Akhirnya dikumpulkan keluarga untuk dibagi sholat, ya, berapa hari dapat semuanya, selesai dalam waktu 2 hari 3 hari. Selesai itu tidur lagi istri saya dan mimpi lagi oleh mbahnya tadi seakan-akan mengenakan baju yang putih yang bersih. Matur suwun ya nduk, seperti itu. Ini kawan-kawan semuanya tentang tafsirul ahlam yang harus kita ketahui bersama. Kemudian juga kadang kita dimimpiin bahwa suatu ketika kita dapat rezeki yang berlimpah dari bertemunya dengan orang-orang yang telah meninggal. Biasanya seperti itu. Dapat hadiah kah, dapat komisi yang besar kah, dapat gaji yang melimpah kah, dan lain sebagainya. Ini ada biasanya, ada mimpi yang datang dari orang-orang yang telah meninggal. Mereka bisa berinteraksi dengan kita, tapi lewat mimpi, teman-teman semuanya, lewat mimpi. Mereka masih hidup. Orang mati itu tidaklah benar-benar mati, tidur dia selamanya, tidak, tapi masih hidup di alam namanya alam barzakh, ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun dalam Al-Qur'an. Dan di belakang orang yang meninggal itu ada barzakh, penyekat antara alam dunia dan alam akhirat, sampai mereka akan dibangkitkan kembali sehingga mereka bisa berinteraksi dengan kita yang masih hidup di dunia ini, tapi dalam mimpi. Kemudian wasalah satun, dan yang ketiga takhtassu biha an-nisa'u, khusus untuk perempuan. Wahya, yaitu al-haidu, haid, wan nifasu, dan nifas. Nifas itu apa teman-teman semuanya? Darah yang keluar setelah melahirkan, biasanya 40 hari, ya. Wal wiladatu, dan beranak, ya, lahiran. Ini haid, ya, nifas, wilada. Haid ini santri-santri, mahasantri, khususnya perempuan, wajib tahu siklus haidnya masing-masing. Ada tanggalan khusus per bulan yang teman-teman semuanya catat di situ. Siklus haid saya dari mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jangan sampai lupa siklus haidnya, karena bisa jadi itu adalah istihadah, darah penyakit yang keluar dari rahim teman-teman semuanya. Siklus haid itu, ya, paling sedikitnya adalah 1 hari 1 malam. Tiba-tiba nggak ada 1 hari, nah, berarti bukan siklus haid, ya. Ini kawan-kawan semuanya, paling lama adalah 14 hari, ya. Kalau lebih dari itu 20 hari, ya, berarti wajib sholat yang 15 harinya ke depannya itu, ya, ke belakangnya itu wajib menjalankan sholat. Ini wajib diketahui, dan ini tanggalan ini wajib ada di dalam buku diary teman-teman semuanya. Dilingkari saja tanggal sekian haid sampai tanggal sekian. Ini kawan-kawan semuanya. Terus yang wajib ketahui lagi, sebelum kita mandi, kalau misalkan itu adalah sholat, kita tahunya waktu sholat asar, maka kita wajib mengqadha sholat duhur. Bisa jadi sholat duhur itu masih sudah dalam kondisi suci. Sampai di sini paham teman-teman semuanya, ya.
kita harus kodok sholat sebelumnya. Andai kan misalkan itu adalah kita tahunya sholat duhur sudah suci, berarti kita kodok subuh. Maghrib kita tahu berarti kita harus mengkodok asar. Sampai di sini paham teman-teman semuanya? Wajib kita melaksanakannya. Karena bisa jadi ya kita tidak tahu ternyata asar sudah sah untuk melaksanakan sholat, baru tahunya ketika waktu sholat maghrib. Ini yang harus kita ketahui bersama dalam sebuah siklus haid. Nah ini kalau nggak santri nggak tahu seperti ini ya. Kalau lulusan SMA mungkin bisa jadi ayah. Siklus katalah biasa, engko nak wes bar lah aku mandi dewe. Belum tentu seperti itu karena ada hal-hal yang harus kita ketahui bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sudah 1 jam pertemuan kita. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil